Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Kerenita dalam acara How News edisi 15 Juni 2022 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam How News siang ini. Tidak dapat kita pungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar dalam berbagai bidang di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali bidang pendidikan. Hampir tidak ada yang menyangka bahwa wajah dan pola pendidikan akan berubah drastis akibat dari pandemi COVID-19. Kegiatan belajar mengajar tidak lagi dilakukan di sekolah, melainkan dilakukan dari rumah yang dikenal dengan sebutan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung. Dan yang menjadi pilihan adalah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Tentu hal ini menjadi tantangan bagi layanan penyedia pendidikan termasuk sekolah, guru, tenaga kependidikan maupun siswa itu sendiri mengingat kemampuan teknologi masyarakat Indonesia yang masih terbilang minim. Maka dari itu setiap kita dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Pendidikan merupakan hal yang paling penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Ketika pendidikan terhambat akibat dari pandemi COVID-19, digitalisasi menjadi solusinya. Tidak ada solusi lain untuk mengatasi pembelajaran jarak jauh selain memanfaatkan teknologi. Maka dari itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan digitalisasi pendidikan karena penggunaan internet yang semakin masif. Keberhasilan program digitalisasi pendidikan Indonesia sangat bergantung pada kesiapan dari setiap aspek, baik lembaga maupun sumber daya manusianya, khususnya dalam aspek infrastruktur pendidikan. Secara umum, ada 3 aspek penting yang perlu diperhatikan dengan matang dalam merespon pendidikan berbasis digital, yakni regulator, pengajar atau guru, dan siswa. Sejauh ini, pemerintah telah menyiapkan dan membahas bagaimana sistem yang akan dipakai, termasuk platform, kurikulum, dan kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian didukung dengan sosialisasi dan pelatihan agar guru dan siswa familiar dengan teknologi digital serta pemerataan akses internet di daerah-daerah yang terpencil. Persoalan utamanya adalah infrastruktur penunjang yang dibutuhkan untuk bisa menyelenggarakan digitalisasi pendidikan belum terpenuhi secara menyeluruh. Contohnya seperti lab komputer dan sistem informasi sekolah. Maka dari itu, digitalisasi ini masih terus dirancangkan dan ditingkatkan. Saat ini telah bersama saya seorang narasumber yang merupakan dosen Sistem Informasi Universitas Bunda Mulia. Berikut tanggapan beliau mengenai digitalisasi pendidikan. Selamat siang Pak Bustomi. Siang Karenita. Terima kasih karena telah bergabung bersama kami di How News. Langsung saja masuk ke dalam topik bahasan kita pada hari ini. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak terhadap pendidikan di era pandemi saat ini? Ya, menurut saya pendidikan di era pandemi saat ini itu sudah mengalami adaptasi gitu ya. Jadi dia beradaptasi dengan menggunakan teknologi-teknologi baru gitu karena diharuskan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara online gitu, secara jarak jauh. Jadi pastinya butuh adaptasi kayak gitu. Dan tentunya bagus juga sebenarnya karena ini adalah kayak cara baru gitu untuk mendapatkan pengetahuan atau untuk bertukar sharing ilmu atau knowledge gitu kan. Jadi di pendidikan ini adalah
cara baru yang bagus juga kayak gitu. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi telah membantu dan dimanfaatkan begitu pesat di era pandemi saat ini. Menurut Bapak, melihat perkembangan teknologi saat ini, pemerintah berencana untuk melakukan digitalisasi pendidikan. Nah, menurut Bapak, apakah digitalisasi pendidikan ini akan berjalan secara efektif? Nah, digitalisasi pendidikan ini menurut saya akan berjalan efektif ya kan, karena pertama di era pandemi ini kita diharuskan, misalnya dari sisi pengajar juga diharuskan membuat video pembelajaran ya kan, untuk menghimpun soal-soal ujian dari mulai tugas sampai UAS dan lain sebagainya gitu. Jadi dari sisi mahasiswanya atau siswanya sendiri bisa belajar dari banyak contoh soal yang dulu-dulu ya kan, dari video pembelajaran yang dibuat interaktif sekali kayak gitu ya kan. Jadi menurut saya ini akan efektif digitalisasi pendidikan ini kayak gitu. Baik, sejauh mana digitalisasi pendidikan ini dari apa yang Bapak lihat? Perkembangannya. Nah, perkembangan digitalisasi pendidikan ini menurut saya udah hampir 70-80% gitu kan, karena sekolah-sekolah dari sekolah-sekolah negeri sampai swasta ya kan, sampai ke universitas juga itu sudah dihimbau untuk tadi melakukan pembuatan video pembelajaran, terus menghimpun menjadi soal bank soal kayak gitu kan, jadi buat ujian-ujian, jadi si siswa sendiri bisa belajar dari berbagai sumber ya kan, jadi banyak sumbernya gitu, dan juga bisa melakukan latihan soal juga dari tahun-tahun sebelumnya, jadi bisa dengan mudah mendapatkan itu semua ya kan, kayak gitu. Ya, sangat membantu ya Pak. Tapi tidak dapat kita pungkiri bahwa untuk segala sesuatunya akan ada manfaat maupun tantangan. Nah, pandangan Bapak sebagai seorang dosen, apa manfaat dan tantangan dari digitalisasi pendidikan itu sendiri? Manfaatnya ya tentunya banyak sekali ya kan, jadi bisa jarak jauh ya kan, terus tanpa kita kontak langsung dia bisa belajar sendiri gitu kan istilahnya, terus sumbernya juga ada banyak, jadi manfaatnya itu emang udah terasa sampai sekarang karena kita udah 2 tahun kan di era pandemi ini udah melakukan ini gitu. Dan tantangannya sendiri ya pasti ada banyak PR-nya gitu kan. Tantangannya yang pertama, karena ada hal-hal yang baru, tentunya kita dituntut untuk biar cepat beradaptasi gitu terhadap lingkungan kayak gitu, dan tentunya nggak semua orang itu bisa atau siap gitu kan, mungkin ada fase belajarnya dulu kayak gitu. Dan yang kedua, tadi dari sekolah yang kecil sampai besar sampai universitas itu semua dituntut untuk membuat video pembelajaran, soal dihimpun gitu semuanya tersistem. Nah itu pasti dibutuhkan modal yang nggak kecil gitu kan. Nah itu mungkin juga itu adalah tantangan ya kan, kayak gitu. Yang ketiga, memonitor, jadi monitor karena kita jarak jauh gitu kan, terus dia bisa belajar dari berbagai sumber, jadi monitor perkembangan dari pendidikan si siswa atau mahasiswa itu agak sulit juga kayak gitu. Jadi dapat saya Kayak gitu sih. simpulkan kalau kita perlu beradaptasi ya Pak terhadap digitalisasi pendidikan ini. Nah, menurut Agar Bapak apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah maupun Kemendikbud dalam menyambut digitalisasi pendidikan ini? nah pemerintah di sini harusnya berperan lebih ya kan untuk melakukan digitalisasi pendidikan ini. Yang pertama yang bisa dilakukan pemerintah menurut saya, pemerintah ini harus berperan turun langsung gitu untuk memonitor dan memantau sejauh mana si apa namanya lembaga-lembaga pendidikan ini telah melakukan digitalisasi pendidikan itu. Yang kedua, memberikan fasilitasi ya kan, memberikan fasilitas yang mumpuni gitu, misalnya apa namanya pelatihan, seperti yang kita tahu kan tadi kita pengajar ini disuruh membuat video pembelajaran, tentunya dibutuhkan skill misalnya editing atau membuat konten yang baik kayak gitu kan. Jadi agar, dan nggak dipungkiri juga pengajar nggak selalu muda gitu kan, bisa aja banyak yang udah berumur juga yang nggak belum melek teknologi juga gitu kan. Jadi mungkin bisa dilakukan tadi pelatihan ya kan, penyuluhan, dan mungkin sama orang tuanya juga, jadi kan orang tua juga berperan kan, jadi sebagai penjembatan
siswa dan guru atau dan pengajar gitu kan. Jadi biar bisa memonitor juga jalannya digitalisasi pendidikan itu dengan baik kayak gitu. Setelah langkah dari pemerintah, tentu kita sebagai pengguna, seorang murid, dosen, maupun guru harus mampu juga menyambut digitalisasi pendidikan ini dengan baik. Nah, menurut Bapak bagaimana peran kita di dalamnya? Nah tadi perannya kita tadi kalau kita mau sukses digitalisasi pendidikannya dengan efektif, semuanya harus berjalan seirama gitu ya. Jadi benar-benar saling apa ya namanya, saling menguatkan gitu ya. Jadi kalau misalnya dari sisi pengajarnya udah jor-joran gitu kan, bikin video pembelajaran dan lain sebagainya, tapi dari sisi pelajarnya mereka nggak ada semangat belajarnya misalnya gitu kan, nggak ada pencarian, nggak ada yang nyari gitu, mungkin ya tetap aja nggak efektif gitu kan. Jadi mesti semuanya berjalan dengan seirama sih kayak gitu. Jadi apa yang mesti dilakukan tadi, update teknologi apa yang mungkin bisa kita gunakan, baik dari sisi pengajar, dari si murid gitu, semuanya mesti update kalau kata saya. Jadi mereka tahu gitu, nggak ketinggalan kayak gitu. Harus ada partisipasi aktif dari penyelenggara maupun pengguna begitu ya, Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Bustomi atas waktunya dan informasinya yang sangat bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di How News kali ini. Saya Kerenita pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.